حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta nikmatnya, sehingga siang hari ini kita bisa duduk, ruku dan sujud kepada Allah di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kapal itu butuh nakoda, di pesawat pun juga dibutuhkan pilot. Di dalam keluarga pun juga dibutuhkan seorang pemimpin. Di dalam masjid musalla untuk sholat pun dibutuhkan seorang imam. Maka begitu pentingnya kepemimpinan ini, terutama di dalam masalah sholat ini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ummul qaumah aqra'uhum bi kitabillah, yang layak untuk menjadi imam pada suatu kaum itu adalah mana yang paling bagus bacaan mereka terhadap Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya mereka itu adalah sama, banyak yang sama, maka yang kedua, mana di antara mereka a'lamuhum bis sunnah, yang paling alim, yang paling tahu dalam masalah sunnah. Kalau dalam masalah sunnah pun juga sama, maka kemudian yang ketiga pilihannya, mana di antara mereka aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah dalam wilayah itu. Kalau sekiranya hijrahnya sama, datangnya juga sama, maka yang terakhir adalah mana di antara mereka akbaruhum sinnan, yang lebih tua usianya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa dalam masalah kepemimpinan sholat itu diutamakan orang yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kapasitas sebagai seorang imam? Tidak hanya sekedar cukup orang itu bacaannya bagus,
tetapi harus alim, harus faqih, memiliki pemahaman bagaimana ketika di dalam pelaksanaan sholat ada sesuatu yang tidak pada umumnya. Misalkan ketika dia tersebut itu lupa apa yang harus dia lakukan, betapa hancurnya sebuah jamaah tersebut ketika imam tersebut lupa tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Maka penting mengedepankan keilmuan di dalam masalah kepemimpinan dalam sholat. Begitu juga hadirin yang berbahagia, di dalam rumah tangga sama. Kalaupun imam salah itu harus kemudian mendengarkan terhadap peringatan makmumnya. Ketika makmum mengatakan subhanallah harus dihiraukan. Ketika kemudian makmum itu mengingatkan bacaannya yang salah pun juga harus diperhatikan. Begitu juga dalam rumah tangga, ketika ada seorang ayah itu kemudian salah langkah diingatkan oleh anaknya, maka mestinya seorang ayah itu harus bangga karena ada anaknya yang meluruskan langkahnya. Kalau sekiranya ada seorang suami salah langkah lalu kemudian istrinya tersebut itu mengingatkan, harusnya itu adalah semakin menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya. Kenapa? Keberadaan istri itu adalah mengingatkan dan menyelamatkan langkah suaminya itu. Luar biasa, harusnya mendapatkan suatu apresiasi yang tinggi dari seorang suami, bukan kemudian tersinggung atas apa yang diingatkan oleh anak dan istrinya itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Islam jauh-jauh hari itu mengajarkan apa yang menjadi kewajiban seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga. Yang pertama adalah ayyuhsinasmahu, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Jangan asal nama itu, pastikan nama tersebut kalau didengar oleh anak itu kemudian menyenangkan dan membahagiakan. Kenapa? Karena panggilan tersebut itu memiliki makna yang luar biasa. Karena panggilan itu adalah nama yang disandang oleh orang-orang hebat. Maka kemudian berikan nama yang bagus kepada anak itu. Yang kemudian yang kedua adalah wa ayyu'adzibahu. Kewajiban seorang ayah tersebut itu adalah memberikan pembinaan adab atau akhlak. Jangan sampai kemudian ayah tersebut itu absen, hanya bingung, hanya sibuk urusan kerja, tetapi tidak menyempatkan diri untuk kemudian menanamkan tentang adab kepada anak. Tetapi sekali lagi, ketika seorang ayah tersebut itu menanamkan adab kepada anak, hal itu akan berat untuk melahirkan seorang anak yang beradab ketika ayah itu adalah tidak memberikan keteladanan. Maka keteladanan dalam diri ayah dan seorang ibu itu harus mutlak kalau sekiranya ingin terlahir anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam itu diajarkan itu semuanya. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ahsinu adabahum. Akrimu auladakum. Muliakan anak-anak kalian. Wa ahsinu adabakum. Dan perbagusi adab anak-anak kalian. Perbagusi adab mereka. Perbagusi moral mereka. Perbagusi etika mereka. Dan ini yang sekarang ini adalah hancur-hancuran. Orang tua sekali lagi tidak begitu care kepada anaknya, bagaimana seharusnya memberikan bimbingan tentang adab. Wa ayyu'adzibau, dan ini adalah kewajiban orang tua. Dosa kalau sekiranya orang tua absen dalam masalah ini. Yang berikutnya itu adalah wa ayyu'allimahul kitabah. Kewajiban orang tuanya tersebut itu adalah mengajarkan kitab Al-Quran. Kalau sekiranya orang tuanya tersebut tidak cakap dalam hal ini, belum bisa mengaji, maka kemudian titipkan anak-anak kita ke TPQ, antarkan anak kita, dan kalau bisa kemudian utus seorang guru untuk kemudian ngajari keluarga kita. Seorang ayah
bersama-sama belajar dengan anak, sehingga kemudian anak tersebut itu merasa nyaman. Alhamdulillah, ayahku pun juga mau belajar. Yang saat ini adalah orang tuanya menyuruh anaknya untuk belajar mengaji, tetapi ayahnya tidak pernah mengaji sama sekali. Begitu juga seringkali seorang ayah tersebut itu adalah menyuruh anaknya untuk sholat berjamaah pergi ke masjid, namun orang tuanya itu adalah absen, tidak pernah hadir ke masjid, kecuali kalau meninggal dunia itu kemudian meminta supaya dirinya nanti disolatkan di masjid jenazahnya. Yang semacam ini berat, hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, berikan keteladanan. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sukses di dalam menjalankan kepemimpinan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan jauh lebih tajam, lebih fasih daripada bahasa kata-kata. Bahasa kata-kata nasihat tetapi kemudian tidak ada keteladanan, maka itu tidak akan pernah tajam dan itu akan tumpul. Sulit sekali melahirkan anak-anak yang nantinya anak-anak yang mulia, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, lalu kemudian kalau kita lihat bagaimana Luqman alaihissalatu wassalam itu memberikan nasihat. Jangan sampai kemudian kita ini enggak pernah memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Luqman itu namanya diagungkan oleh Allah menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran karena keberhasilan dia di dalam mendidik anaknya. Apa kata Luqman? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya dengan mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Panggilannya adalah panggilan yang penuh dengan kasih sayang, bukan namanya langsung dipanggil, tetapi ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguh mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang amat sangat besar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang ayah harusnya itu adalah kemudian mengajarkan diskusi kepada anaknya, sehingga anak itu dari tempat yang kecil yaitu rumah, lingkungan yang kecil yaitu rumah, terbiasa di dalamnya bermusyawarah, sehingga nanti ketika anak kita menjadi pemimpin terbiasa memecahkan persoalan itu dengan musyawarah, bukan otoriter. Itulah yang kemudian pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, kala itu Nabi Ibrahim itu berada di tempat wilayah Palestina, sedang Ismail kala itu adalah berada di dekat Ka'bah. Maka kemudian Ibrahim diperintah oleh Allah, wahai Ibrahim, jalankan perintahku menyembelih anakmu. Hal itu diterangkan oleh Allah di dalam surah Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Ismail tersebut itu sudah beranjak remaja, bisa diajak untuk bekerja, lalu kemudian berkatalah Ibrahim, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku ayahmu ini telah melihat di dalam tidur, di mana aku tersebut itu bermimpi, anni azbahuk, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara, tolong wahai anakku, kau pikir dulu dan aku akan menunggu apa yang menjadi pikiranmu. Hadirin yang berbahagia, anak diberi kesempatan, diajak untuk kemudian berbicara, sehingga kemudian karena Ismail mendapatkan doa-doa yang indah dari seorang ayah walaupun berpisah jauh,
Tetapi Ibrahim Ismail itu mendapatkan pengajaran yang luar biasa dari seorang ibundanya, yaitu Bunda Hajar. Sehingga ketika itu kemudian Ismail mengatakan, ya abad, wahai ayahku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang kau diperintahkan wahai ayah. Insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku seorang anak yang sabar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Ibrahim memberikan keteladanan yang luar biasa dan Ismail mendapatkan pengajaran yang luar biasa dan senantiasa tidak pernah absen di dalam mendoakan kebaikan untuk Ismail. Dan ini yang harus kita lakukan, hadirin yang berbahagia. Di dalam konsep ini, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Jangan tiba-tiba mageri laut lalu kemudian tanpa musyawarah geger. Mestinya adalah pemimpin tersebut itu harus mengedepankan yang namanya musyawarah. Siapapun orang yang menjadi kaki tangan pemimpin harus mengedepankan musyawarah, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara itu kemudian akan berjalan dengan baik dan harmonis satu dengan yang lainnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya hendaklah ayat tersebut ajarkan sifat amanah. Ini penting sekali, sehingga kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna keimanan seseorang manakala ia tidak amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak sempurna keagamaan orang itu manakala ia tidak menepati akan janjinya. Janjimu dulu apa, laksanakan. Ketika engkau tersebut itu janji setia, tidak memadu istrimu, maka laksanakan janjimu. Jangan kemudian kau khianati cintanya istrimu itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan seorang ayah sekali lagi itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang kemudian memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu, tetapi tetap adalah mengajak musyawarah terhadap lingkungan rumah tangganya. Istri dan anak-anaknya dilibatkan di dalam masalah-masalah yang ingin kemudian diputuskan. Apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki, para suami adalah pemimpin untuk para istrinya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah tugas daripada seorang ayah adalah menjadi orang yang menafkahi, berkewajiban untuk menafkahi. Apa kata Allah? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Hendaklah para ibu menyusui anak-anak mereka, kalau bisa itu adalah haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada ay yutimma ar-radha'ah, bagi siapa orang yang menyempurnakan susuannya itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang suami untuk kemudian memberikan rizki, memenuhi kebutuhan daripada istri dan anak mereka, dan memenuhi daripada pakaian atau memberikan persiapan pakaian untuk istri dan anak-anak mereka. Itu adalah kewajiban, sehingga para ayah berkewajiban untuk bekerja. Sekali lagi Allah janjikan yang luar biasa. Man amsakalan ala amaliyadih amsa maghfuran lahu. Siapa orang yang di sore hari capek karena kerja, maka orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Para ayah, kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita dalam rumah tangga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Bagaimana kita memimpin rumah tangga? Apakah kita abai? Kita tidak ngereken mereka? Nanti anak kita, istri kita akan berbicara di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu tidak bisa kita bantah. Karena kala itu kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kala itu adalah nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka kami jadikan bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kalau kita belum menjalankan kepemimpinan kita di dalam rumah tangga dengan baik, minta maaflah kepada istri kita dan kemudian kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita kembali, tidak ada jalan terlambat, tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan untuk membenahi. Insya Allah ketika kita mau, maka Allah mudahkan jalan kita untuk menjadi pemimpin yang terbaik dalam rumah tangga, yang nantinya kemudian irama keluarga kita akan menjadi irama yang harmonis, yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma aminna wal muslimin, Allahumma akrimna wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin alladhina yuharibuna ikhwanana al muslimin aynama kanu ya rabbana. Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Allah, la yastajib du'a illa anta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullah akbar.